Maka menjadi PNS kehormatan, menjadi PNS kebahagiaan, bisa menyenangkan 97.000 orang, bisa membahagiakan 97.000 orang, bisa menyenangkan hati 97.000 orang. Masuk surga kau secepat-cepatnya. Tapi kalau kau persulit, kau persusah, kau aniaya, di akhirat kau cari mereka minta maaf, solatmu habis diambilnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang menghadap Allah bawa pahala solat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala infak, bawa pahala sedekah. Solatnya diambil orang yang dia aniaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi PNS itu mulia apa tak mulia? Mulia. Satu hari berapa orang yang diurusnya? Datang orang ngurus apa? Akte kelahiran. Datang orang ngurus apa? Surat keterangan sehat. Datang orang ngurus apa? Surat keterangan berkelaku baik. Datang orang ngurus apa? Surat mau mati. Datang orang surat apa? Ngurus surat tanah. Maka dalam hadis dikatakan, man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dia akan dimudahkan Allah urusan di akhirat. Mudahan PNS kita semuanya memudahkan urusan orang. Karena ada juga PNS ini kalau bisa dipersulit, ngapa dipermudah? Makanya Nabi Muhammad SAW stempelnya itu diletakkannya di kelingking. Stempel Nabi di kelingking. Kalau ada surat, ya Rasulullah ini ada surat. Ini ada surat. Orang sekarang stempel diletakkan dalam kotak. Kotaknya dikunci. Dimasukkan dalam laci, lacinya dikunci. Masukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Masukkan dalam kamar, kamarnya dikunci. Masukkan dalam rumah, rumahnya dikunci. Kuncinya hilang. Makanya bapak-bapak buat stempel di cincin, letakkan di kelingking. Kalau ada orang mau urusan, jumpa di lampu merah pun bisa. Pak, ini ada urusan. Tapi baca dulu. Yang tak baca asal tangkap KPK. Oleh sebab itu maka ini penting. Kalau mau beramal soleh, jadilah PNS. Betul? Banyak yang tak setuju. Betul gitu. PNS menjadi pegawai abdi negara. Tapi kalau PNS yang berkhianat, minta ampunnya kepada 97.000 orang. Ustaz dari mana itu? Jumlah penduduk Gayo Luas. Gayo Luas ini penduduknya 97.000. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Siapa yang curang? Kantor masuk jam 8, masuk dia 8.30. 30 menit makan duit haram, minta izinnya ke 97.000 penduduk Gayo Luas. Carilah di akhirat nanti. Di padang mahsyar berkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Solih, Ilyas, Ilsa. Sedang di padang mahsyar berkumpul kita semua. Di mana mau mencari orang? Di padang panjang aja payah jumpa. Di padang mahsyar. 97.000 orang, Pak, yang akan kau minta maaf. Kenapa? APBD, uang belanja daerah, kabupaten, itu milik 97.000 orang. Memangnya bisa kau masuk surga karena solatmu? Solat, puasa, itu yang dikatakan Nabi. Ada nanti orang di akhirat masuk neraka, jumpa Allah pada hari kiamat. Yati bisolatin, solatnya banyak, solat duha, solat witir, solat tahajud, solat qobliyah, solat ba'diyah, solat isyraq, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat jumat, idul fitri, idul adha, solat hajat. Banyak lagi. Solatnya banyak, puasanya banyak. Senin Kamis, Ayamul Bait, Asyura, Ramadan, Qadha, 6 hari bulan Syawal. Zakatnya banyak, tapi ternyata menzolimi orang banyak. Insya Allah saya banyak juga saya zolimi ini. Bayangkan orang sebanyak ini kalau sampai dia tersinggung. Tadi sore saya ceramah 70 menit, malam ini 90 menit. Apakah Bapak Ibu tersinggung mendengar ceramah saya? Nah, selesai. Makanya kita selalu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat Pak TNI, sehat Pak Polri, itu minta maaf itu. Insya Allah kalau sholat dia selalu minta maaf, selesai. Jumpa saya, Assalamualaikum Pak Bupati, Assalamualaikum Pak Wabub, Assalamualaikum Pak Kadis, Assalamualaikum Pak Sekda, Assalamualaikum Pak Kapolres, Assalamualaikum Pak Dandim, Assalamualaikum Pak banyak bapak-bapak. Ibu-ibu tak ada. Alhamdulillah selama di sini tak ada salaman sama ibu-ibu. Tak ada satupun ibu-ibu ini yang mau salaman sama saya. Kenapa? Karena orang gayo luas, orang yang sudah mengaji, haram menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Selama di sini tak ada perempuan yang mengulurkan tangan. Di tempat lain, Ustaz, dia tak apa-apa, kita yang berat. Paksa pakai jurus. Astagfirullah. Kenapa Ustaz tak mau salaman sama dia? Ya ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Dicucukkan paku ke kepalamu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Patutlah kami tengok Ustaz itu, asal ada nenek-nenek mau salaman, asal ada anak gadis. Itu terbalik. Kalau nenek-nenek baru kita pegang, karena tidak membangkitkan syahwat. Kalau anak gadis jangan. Tapi sekarang ada pula jenis orang, lewat anak gadis cantik, cuek aja dia. Lewat anak gadis tak bernafsu dia. Lewat anak lajang baru bernafsu. LGBT, bencong, homo. Mudah-mudahan generasi kita diselamatkan dari penyakit ini insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka menjadi PNS kehormatan, menjadi PNS kebahagiaan, bisa menyenangkan 97.000 orang, bisa membahagiakan 97.000 orang, bisa menyenangkan hati 97.000 orang, masuk surga kau secepat-cepatnya. Tapi kalau kau persulit, kau persusah, kau aniaya, di akhirat kau cari mereka minta maaf, solatmu habis diambilnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi solatin, ada orang yang datang menghadap Allah bawa pahala solat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala infak, bawa pahala sedekah. Solatnya diambil orang yang dia aniaya, puasanya diambil orang yang dia zolimi, zakatnya diambil orang yang dia sakiti. Amalnya sudah habis, yang ngantri masih panjang, 15 kecamatan. Gimana ini? Akhirnya dosa orang itu pula ditimpakan kepada dia. Lalu apa kata Nabi? Turiha fin nar, masuk neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena syirik, masuk neraka karena zolim, aniaya. Saya sedang mengurus surat di kantor ini. Saya tidak pakai peci, tidak pakai baju koko, pakai kemeja, rambut biasa, rambut anak-anak muda. Saya ngantri berdiri. Mereka tak tahu saya ustaz. Saya kalau tak pakai baju ustaz disangka orang mahasiswa semester 7. Lama saya tegak berdiri. Udah sampai dekat, saya penasaran kenapa lama betul urusan ini. Udah sampai dekat pintu, saya intip samping. Rupanya pegawai itu sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Suara tak keluar karena dia pakai earphone. Makan haram. Tak mungkin saya ceramah di situ. Tak mungkin saya tegak Assalamualaikum ya ayyuhallazi. Ini orang makan haram. Lamalah kami tegak berdiri di situ. Di dunia kau punya kuasa, di dunia kau buat kami tegak lama, di akhirat nanti lebih lama lagi. Tapi tidak saya cakapkan, dalam hati aja. Razia Satpol PP di mall. Satpol PP razia pegawai. Kenapa? Karena ternyata pegawai pergi kemana-mana, padahal dia dari mulai pagi jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam dibiayai negara. PNS itu batuknya jadi tanggung negara. Negara. Anak pertama ditanggung negara, anak kedua ditanggung negara, anak ketiga tak jelas. Karena negara tak sanggup lagi. Menikah, bini dapat uang tunjangan, dapat uang tunjangan. Dulu namanya uang tunjangan aja, sekarang ditambah lagi uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul. Bagi yang suka tolong like and share. Amin 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 amin.